Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hata ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wal lada wa dalal ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babun ma jaa'a fil jidali wal mira'i. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu sampai pembahasan tentang kecaman di dalam perdebatan dan pertengkaran atau perbantahan. Ya, perdebatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu diriwayatkan karena Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia itu salah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di sekeliling sorga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu fi wasatiha. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia itu benar, hak, maka Allah bangunkan untuknya rumah di tengah-tengah surga. Maknanya di tempat yang lebih tinggi lagi, lebih mulia. Wa man hassana khuluqahu bana lahu fi a'laha. Dan barang siapa orang yang memperindah atau memperbaiki akhlaknya, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga yang paling tinggi. Jadi di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk meninggalkan perdebatan. Karena perdebatan itu mewariskan, mengakibatkan permusuhan, pertengkaran, merendahkan orang lain, menimbulkan sifat sombong. Ya, dan merendahkan orang lain padahal sifat sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan para ulama menjelaskan sesuai yang ada di dalam riwayat alamatul dhalal mahabbatul jidal. Ya, alamatul dhalal mahabbatul jidal. Ya, tanda orang yang sesat itu senang untuk berdebat. Jadi tanda orang yang menyimpang, yang tersesat ya dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka untuk berdebat ya. Sedangkan telah kita kaji ya bahwa beda antara perdebatan dan diskusi. Kalau diskusi yang diperbolehkan adalah tujuannya untuk mencari kebenaran. Jadi siap untuk menerima kebenaran, mengikuti kebenaran walaupun datang dari lawannya. Akan tetapi perdebatan itu tujuannya adalah untuk mencari menang.
Ya, hal ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meninggalkan perdebatan padahal salah masuk surga. Orang yang meninggalkan perdebatan ya padahal benar itu surganya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah orang yang akhlaknya baik. Ya, orang yang sifatnya baik itu adalah surganya yang paling tinggi. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata seseorang itu bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi dengan kebaikan akhlaknya walaupun ibadahnya sedikit. Ya, ibadah sedikit tapi akhlaknya baik itu bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu dengan akhlaknya yang baik la yablughu darajatas shaim al-ghaim. Ya, seseorang yang akhlaknya baik bisa mencapai derajatnya orang yang banyak puasanya, banyak tahajudnya. Istilahnya walaupun nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah tahajud, tapi akhlaknya baik, derajatnya sama seperti orang yang banyak puasanya, banyak tahajudnya. Nah, jadi orang yang paling baik adalah orang yang akhlaknya baik. Ya, orang yang akhlaknya baik bagaimana? Tidak suka merendahkan orang lain, ya, tidak suka bertengkar, ya, tidak suka mencaci, memaki. Ya, ini adalah dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Wa fi riwayatin anhu sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiqqun. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa huwa mazihun. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasunat sariratuhu. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin. Jadi yang menjamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jamin dengan rumah di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Jadi dalam riwayat ini ya dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, makna dibangunkan rumah di surga berarti masuk ke dalam surga, ya, karena orang bangun rumah di Bogor berarti tinggalnya di Bogor. Bangun rumah di Bogor tinggalnya di Kalimantan, ini orang nggak nyambung, ya kan? Ya, tinggalnya di mana, bangun rumahnya di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin, aku jamin rumah di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia itu benar. Maknanya dijamin masuk ke dalam surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa huwa mazih. Dan aku jamin dengan rumah di tengah surga. Aku jamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun dia itu bercanda. Ya, jadi meninggalkan berbohong walaupun bercanda, ya, bukan serius, ya, tapi meninggalkan bohong itu dijamin rumah di tengah surga lebih mulia lagi. Ya, jadi berbohong itu dilarang walaupun bercanda sekalipun. Ya, dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wailun liman yuhadditsu wailun liman yakdzib liyudhika bihin nas. Ya, wailun liman yuhaddits bil haditsil kadzib liyudhika bihin nas. Ya, wailul lahu wa wailul lahu. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang berkata yang bohong, ya, untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Celakanya diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka 3 kali bagi orang yang berkata yang bohong untuk membuat orang lain tertawa.
Nah, jadi bercanda itu celaka, ya, diancam, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbohong bukan sifatnya orang mukmin. Berbohong itu bukan sifatnya orang mukmin. Pernah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah orang mukmin bisa berbuat maksiat? Ya, ayatil mukmin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bisa. Ya, namanya bukan malaikat, bukan nabi, ya, semua orang walaupun beriman bisa berbuat maksiat. Lalu ditanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat zibul mukmin, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bisa. Orang mukmin tidak bisa berbohong. Ya, maknanya kalau berbohong tidak beriman kepada Allah. Maknanya sangat lemah, sangat rendah sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin masuk ke dalam surga, ya, dibangunkan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun bercanda, ya, dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasunat sariratuhu. Dan aku jamin rumah, aku jamin dengan rumah di sorga yang paling tinggi bagi orang yang hatinya baik. Maknanya bagi orang yang akhlaknya baik. Ya, dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rumah yang paling tinggi di dalam sorga. Wa rabadul jannah huwa ma haulaha. Wa qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa nahnu natamara fi syai'in min amri din. Berkata Abu Darda, sahabat radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para sahabat. Sedangkan kami saat itu, maknanya saat itu para sahabat sedang berdebat di dalam urusan agama, yaitu dalam riwayat dalam urusan takdir. Para sahabat waktu itu belum tahu, ya. Para sahabat waktu itu sedang berdebat, ya, masalah takdir, ya. Padahal masalah takdir dilarang untuk dibahas oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takdir itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita berani buka-buka rahasianya Allah. Namanya rahasia, rahasianya Allah. Ya, jika dibuka, ingin berusaha dibuka, bisa menyimpang, sesat. Ya, makanya dilarang membahas tentang masalah takdir. Ya, para sahabat pada saat itu sedang membahas, berdebat masalah takdir, keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadidan lam yaghdab mithluhu. Lalu marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemarahan yang sangat, tidak pernah marah seperti itu, kata para sahabat. Jadi sangat marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sedang berdebat. Berdebat itu sudah enggak baik dalam masalah takdir yang dilarang dibahas, ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala, ya, tsumma intaharana. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk berdebat, ya. Wa qala, dan beliau berkata, innama halaka man kana qablakum bihadza. Ya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu celaka gara-gara seperti ini. Orang-orang dahulu celaka gara-gara awalnya berdebat. Ya, akhirnya suka merendahkan, akhirnya bertengkar, akhirnya bermusuhan, akhirnya bunuh-bunuhan, ya. Jadi karena kemaksiatan itu menarik satu sama lain. Orang yang berbuat maksiat itu akan menarik kepada maksiat yang lain. Kemaksiatan akan menarik kepada kekafiran. Ya. Jadi disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum kamu itu awalnya itu celaka gara-gara
debat. Akhirnya apa? Akhirnya mendustakan nabinya. Ya. Darul mira'a fa innal mumari katammat khasaratuhu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah perdebatan. Karena orang yang suka berdebat itu telah sempurna kerugiannya. Merugi. Darul mira'a fakafal abdu isman alla yazal mumarian. Ya, tinggalkanlah perdebatan. Cukup ya bagi seorang hamba dosa yang besar jika suka untuk berdebat. Ya, cukup mendapatkan dosa yang besar yang bisa membuatnya celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Darul mira'a fa innahu awwalu ma nahani Allahu azza wa jalla anhu ba'da ibadatil autan. Tinggalkanlah perdebatan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ya meninggalkan perdebatan itu adalah pertama yang Allah larang ya kepadaku setelah menyembah berhala. Jadi Allah larang untuk menyembah berhala, itu yang pertama dilarang oleh Allah. Kedua yang dilarang oleh Allah adalah untuk berdebat. Ya, maknanya larangan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidala. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya sekelompok orang menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali diberi perdebatan. Ya, maknanya umat yang tadinya mendapatkan petunjuk itu bisa menjadi sesat setelahnya gara-gara perdebatan. Nah, jadi perdebatan itu membuat orang sesat setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sayyiduna Isa, Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau berkata, man katura kadzibuhu dhahaba jamaluhu. Ya, Nabi Isa alaihissalam berkata, barang siapa orang yang suka berbohong, hilang keindahannya. Ya, maknanya keindahan rupanya, keindahan akhlaknya, keindahan sifatnya, ya semuanya. Orang yang suka berbohong itu hilang indahnya. Orang lain melihatnya itu akan menjadi benci, ya, karena keindahannya itu hilang. Ya. Wa man la ar-rijal saqatat muru'atuhu, dan barang siapa orang yang suka membantah orang lain. Banyak orang suka membantah ya. Sedikit-sedikit suka membantah orang bicara apa, sukanya itu, sifatnya itu suka membantah ya. Ini tanda orang yang suka berdebat. Barang siapa orang yang suka membantah orang lain, jatuh kehormatannya. Ya, malah tidak dihargai, malah direndahkan ya. Jadi orang yang suka membantah itu jatuh kehormatannya. Wa man katura hammuhu saqama jismuhu, dan barang siapa orang yang banyak pikirannya, ya gelisah, ya sumpek, ya memikirkan, maka akan sakit badannya, mendatangkan penyakit. Ya, penyakit itu datangnya semuanya dari pikiran. Ya gelisah, ya risau, itu mendatangkan penyakit. Ya, makanya tinggalkan pikiran, ya tinggalkan kegelisahan, ya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam ungkapan syairnya, la yuksiru hammuk maquddir yakun. Ya, tidak usah banyak berpikir, tidak usah banyak risau gelisah, ya apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Ya. Jadi pasrahkan. Yang penting berusaha, yang penting berdoa. Ya. Setelah itu nggak usah dipikirkan. Ya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh
Allah. Orang gelisah, risau pikiran, tanda tidak beriman kepada Allah. Enggak percaya bahwa Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, berarti sangat sedikit sekali, kecil sekali imannya kepada Allah. Orang beriman, kuat imannya, yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan sudah diatur. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang akan terjadi. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Tinggalkan pikiran. Ya. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang banyak pikirannya karena gelisah, risau, mendatangkan penyakit. Ya. Pada badannya. Wa man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu, dan barang siapa orang yang buruk akhlaknya menyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya buruk itu sebenarnya menyiksa dirinya, tersiksa dirinya karena akhlaknya yang tidak baik. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tsumma qara'a qawluhu ta'ala ma darabuhu laka illa jadala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya menyifati bagaimana orang-orang kafir ya suka berdebat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memberikan contoh kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka ini ingin untuk berdebat. Nah, jadi dilarang ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu abghadar rijali ila Allah azza wa jal al-alatul qasim. Ya, dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah yang suka bertengkar. Itu orang yang paling dibenci oleh al-alat al-syadidul khusumah, ya, yang keras kepala istilahnya, ya. Orang yang keras kepala, ya. Al-khasim huwallazi yahujju man khasama, suka memberikan hujjah dalil untuk membantah orang lain, ya, suka berbantah. Itu orang yang suka berbantah, keras kepala, itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil ughlutati, yakni si'abul masail. Dan di dalam hadis juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang al-ughlutat. Apa itu al-ughlutat? Si'abul masail, masalah-masalah yang rumit. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memberikan masalah yang rumit kepada orang lain. Istilahnya suka memberikan masalah yang rumit, yang orang tidak paham. Ya. Tujuannya apa? Untuk merendahkan orang lain, ya, untuk membantah orang lain, ya, untuk berdebat, ya. Istilahnya seperti teka-teki, ya. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teka-teki kepada orang yang membuat orang lain jadi susah, ya. Kalau tujuannya tadi itu untuk merendahkan orang, membuat orang bingung, ya, membuat orang lain jadi untuk membantah orang lain, ya, kecuali kalau memberikan ilmu, ya, boleh-boleh saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kafa bil mar'i isman alla yazal mukhasiman. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup sebagai dosa yang besar yang mencelakakan bagi seseorang jika suka bertengkar atau berdebat, ya. Ini termasuk daripada dosa, bahkan dosa yang cukup, kata Nabi Muhammad. Apa maknanya cukup? Ini dosa, maknanya dosa yang bisa membuat celaka. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Isa alaihi salatu wassalam innamal umura salasatun. Berkata Nabi Isa, ya, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, perkara urusan itu ada 3 macam. Ya, urusan itu ada 3 macam, kata Nabi Isa alaihissalam, ya. Amrun tabayyana laka rusduhu fattabi'u. Urusan yang sudah jelas bagimu benarnya. Urusan yang sudah
jelas-jelas benar. Maka yang seperti ini fattabi'uhu, ikuti, ya, ikuti urusan yang sudah jelas-jelas benar, ya. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu fastanibhu. Yang kedua adalah urusan yang jelas-jelas sesat. Urusan yang sudah jelas salah, ya, sesat. Maka yang seperti ini fastanibhu, hindari, tinggalkan, ya. Wa amrun ikhtulifa fihi. Dan yang ketiga urusan yang enggak jelas. Urusan yang istilahnya ikhtulifa, ya, berbeda pendapat. Ada yang bilang benar, ada yang bilang, ya, sesat, ada yang bilang baik, ada yang bilang enggak baik. Yang seperti ini faruddahu ila alimihi, maka serahkan kepada orang yang alim, yang ahlinya, yang berilmu, ya. Istilahnya enggak usah ikut membahas, ya, benar atau tidak, ya. Tapi serahkan kepada orang yang berilmu. Karena sebenarnya banyaknya perbedaan pendapat itu karena sebab apa? Orang yang bukan ahlinya ikut-ikutan ngomong. Itu yang menyebabkan itu banyak perbedaan pendapat. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini paling banyaknya perbedaan pendapat. Karena apa? Banyak sekali sekarang ini orang bukan ahlinya ikut-ikutan berbicara, ya, berpendapat, ya. Kalau bukan ahlinya jangan ikut berpendapat, serahkan kepada ahlinya masing. Misalnya ahli kayu, ya, serahkan kepada masalah kayu, serahkan kepada ahli kayu. Kita bukan ahli kayu, nggak usah ikut ngomongan, nggak usah ikut berbicara. Ini, bisa ini, ya. Ya, ini jadi banyaknya perbedaan akhirnya, ya. Orang ahli agama pun demikian, serahkan kepada masalah agama, serahkan kepada ahli agama. Yang bukan ahli agama ini nggak usah ikut-ikutan berbicara, ya. Jadi sekarang ini banyak orang bukan ahlinya ikut membahas dalam media apalagi, ya, bukan ahlinya, ya. Ini yang menyebabkan banyaknya perbedaan, ya. Dalam, ya, para ulama menjelaskan bahwa lausakatal jahil lamaktalafan nas, ya. Kalau seandainya orang jahil, maknanya orang bukan ahlinya itu diam, tidak ikut-ikutan berbicara masalah agama, nggak akan ada beda pendapat, ya, tidak ada perbedaan, ya, seperti itu. Nah, ini tentang masalah, ya, larangan untuk berdebat. Lalu memasuki bab yang setelahnya adalah babun an-nahyu an da'wal ilmi wal Qur'an. Ya, penjelasan tentang larangan mengaku-ngaku berilmu dan mengaku-ngaku ahli Al-Quran. Ya. Gala Ubay bin Ka'ab, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Gama Musa khatiban fi Bani Israel fasu'ila ayyun nasi a'lam. Faqala ana. Ya, bahwa Ubay bin Ka'ab beliau berkata, aku mendengar pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah Nabi Musa berdiri khutbah pada Bani Israel, ya, sedang khutbah. Fasu'ila, lalu ditanya Nabi Musa, ya, alaihissalam, ayyun nasi a'lam, ya, wahai Nabi Musa, siapa manusia yang paling alim? Siapa manusia yang paling berilmu? Faqala, Nabi Musa, ya, istilahnya yang beliau tahu, beliau Nabi Rasul saat itu. Beliau menjawab, ana, ya saya, ya. Di zaman sekarang, maknanya zaman beliau yang paling alim itu adalah ya saya, ya. Nah, jawaban seperti ini fa'ataballahu ta'ala, ditegur, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, ya. Islam yaruddahul ilma ilaihi. Karena apa? Karena tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seharusnya adabnya itu menjawab wallahu a'lam. Ya, Nabi Musa tidak menjawab wallahu a'lam, ya. Namun ini istilahnya enggak adab, ya, enggak sesuai, ya, sopan santunnya, ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu memang benar, ya, tapi ada ilmu-ilmu yang diketahui oleh selain Nabi Musa.
Jadi ada ilmu nanti akan diceritakan ya, disuruh belajar kepada Nabi Al-Khadir ya, Al-Khadir. Khidir ya, orang banyak nyebut Khidir padahal Al-Khadir pakai kha. Ya, khadra dari kata-kata hijau. Al-Khadir itu dari kata hijau, khadra. Ya, karena diriwayatkan ya Nabi Khadir duduk di pohon yang kering langsung hijau itu pohon. Duduk di rumput yang kering langsung menghijau. Ya. Sehingga dinamakan, dijuluki dengan Al-Khadir. Namanya adalah Balia bin Malkan. Ya. Balia bin Malkan. Ya, namanya Al-Khadir. Jadi maknanya apa? Tidak semua ilmu. Ya, padahal saat itu Nabi Musa benar yang paling berilmu. Tapi ada ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa menjawab, "Aku yang paling berilmu." Ya, harusnya adabnya menjawab Allahu a'lam ya. Fa Allah taala ilaihi anna 'abdan min 'abidi bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku, kata Allah, di Majma'il Bahraini, di tempat pertemuan dua laut. Wallahu alam apa maksudnya, apa laut panas, laut dingin ya, atau ya. Jadi di tempat pertemuan dua laut atau tawar dan asin, wallahu alam ya. Jadi diwahyukan oleh Allah ada seorang hamba dari hambaku di tempat pertemuan dua laut, huwa a'lamu minka, dia lebih alim darimu, kata Allah. Nah, lebih alim daripada Nabi Musa pada ilmu yang lain. Ya, lebih alim dari Nabi Musa. Tapi kalau masalah ilmu ma'rifah, ilmu syariat, itu lebih alim Nabi Musa. Tapi ada ilmu-ilmu yang tersembunyi, ilmu hikmah namanya. Hikmah itu dinamakan dengan hikmah, itu karena apa? Tersembunyi. Ya, hikmah itu bukan dukun, sekarang dianggap orang dukun, bisa ini, bisa itu, ahli hikmah ya. Namanya hikmah itu ahli hikmah, orang yang mengetahui ilmu yang tersembunyi. Ya. Makanya hikmah hakim, ya, hikmah dan hakim sama, karena hakim membahas masalah yang tersembunyi. Ya, dibahas ya, makanya dinamakan dengan hakim ya. Seperti itu. Nah, qala ya Rabbi kaifa li bihi. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara aku bertemu dengannya?" Ya, dengan hamba itu, yaitu Al-Khadir. Ya, faqila lahu, Allah menjawab, "Ihmal hutan fi miktal. Fa idza fakatahu fa huwa sama." Ya. Lalu Allah berkata, "Kamu bawalah ikan di dalam keranjang." Ya. Kalau seandainya kamu kehilangan ikan tersebut, maka itu hambaku di situ. Nah, akhirnya Nabi Musa itu membawa muridnya, yaitu disebutkan ya Fatah ya di dalam surat Al-Kahfi, yaitu yang nantinya akan menjadi nabi yang bernama Yusha bin Nun. Ya, jadi Nabi Musa saat itu membawa ya Yusha bin Nun sebelum menjadi nabi. Yusha bin Nun adalah nabi setelah Nabi Musa. Ya, sebelumnya kita kaji bagaimana Bani Israel ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun, lalu diperintahkan untuk menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya, lalu Bani Israel menjawab, "Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha." Ya. Ya. Ya, Bani Israel berkata, "Wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis itu ada orang-orang jabbarin, orang-orang yang kuat-kuat, kejam-kejam. Ya. Kami nggak akan masuk sampai orang-orang itu keluar dari Baitul Maqdis Palestina. Ya. Wa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Kata Bani Israel, padahal ini sudah diselamatkan dari Fir'aun oleh Nabi Musa.
Disuruh masuk ke Palestina, Bani Israel berkata, kami sama sekali nggak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Selagi orang-orang itu Jabbarin berada di dalam Baitul Maqdis. Pergilah kamu, wahai Nabi Musa, bersama Tuhanmu, silahkan berperang, kami nunggu di sini. Ini kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alihim. Allah berfirman, sesungguhnya Baitul Maqdis itu Palestina diharamkan bagi mereka, kata Allah. Ya, setelah itu diharamkan oleh Allah Bani Israel untuk memasuki Palestina arba'ina sanah, selama 40 tahun yatihuna fil ardi, mereka tersesat di padang Tih namanya. Jadi Bani Israel itu tersesat di padang Tih, sekarang itu padang Sinai, ya. Ada padang pasir namanya padang Sinai, ya, antara Mesir dan Palestina. Itu padang pasir di situ, padang Sinai. Itu Bani Israel tersesat di situ, muter-muter selama 40 tahun. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa meninggalnya di situ. Nabi Harun meninggalnya di situ ketika tersesat selama 40 tahun. Baru setelah itu diutus Nabi Yusha bin Nun. Ya, akhirnya baru bisa memasuki Palestina. Ya, Yusha bin Nun ini yang diajak oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Al-Khadir, ya, Nabi Al-Khadir. Sebenarnya ulama berbeda pendapat Al-Khadir Nabi atau bukan. Kebanyakan ulama berpendapat beliau bukan Nabi. Beliau adalah wali, gurunya para wali. Al-Khadir itu adalah gurunya para wali sampai akhir zaman, sampai sekarang, ya, masih hidup. Dan nanti akan kita kaji lagi, ceritakan, ya, bagaimana Nabi Khidir umurnya panjang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya Rabbal alamin.